Salam semuanya, jadi dalam video kali ini kita akan renungkan bagaimana Tuhan Yesus datang dan memulihkan iman salah seorang muridnya, yaitu Thomas. Yang mana Thomas merasakan tidak dipedulikan oleh Tuhan, rasa kecewa dengan Tuhan. Dan saya percaya dia rasa Tuhan Yesus sudah melupakan dia, dan dia rasa sangat kecewa. Tetapi Tuhan Yesus yang penuh kasih dan firman yang hidup itu datang dan memulihkan iman Thomas ini dan memberikan dia kekuatan yang baru. Jadi renungan ini adalah di dalam buku Yohanes pasal yang ke-20. Di mana dalam pasal ini kita membaca Tuhan Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, tetapi bangkit semula pada hari yang ketiga. Bermula dari ayat ke-19, ketika murid-muridnya berkumpul di satu rumah yang terkunci, Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka, menunjukkan tangannya yang telah luka, lambungnya yang telah tertusuk itu, dan dia juga telah menghembuskan roh kepada murid-muridnya dan memberikan kekuatan yang baru kepada mereka dan mengutus murid-muridnya dengan kuasa roh daripada Tuhan. Tetapi kita membaca ayat yang ke-24, Thomas salah satu murid Tuhan ketika itu tidak bersama dengan murid-muridnya, dan ketika dia datang ke rumah dan murid-murid yang lain menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada mereka, Thomas, saya percaya dia rasa sangat kecewa. Dia rasa bahwa Tuhan Yesus sudah melupakan dia rasa bahwa dia tidak penting, Tuhan tidak mempedulikan hatinya dan tidak mengasihi dia. Mungkin dia rasakan itu dan dia sangat kecewa sehingga dia mengatakan kepada yang lain itu, aku tidak mau percaya. Di mana dalam ayat 25 Thomas berkata, kalau aku tidak melihat bekas paku pada tangannya dan tidak meletakkan jariku pada bekas luka itu, dia tidak sekali-kali akan mau percaya. Saudara, saya percaya ramai di antara kita yang mengalami situasi seperti ini, di mana kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak mempedulikan kita, seperti tidak mendengarkan doa kita, tidak mendengar tangisan kita. Kita mendengar dari sahabat yang lain, doa mereka dijawab oleh Tuhan, mujizat-mujizat berlaku dalam hidup mereka, tetapi seolah-olah di dalam kita seperti Tuhan tidak mendengar doa kita. Thomas ketika ini memiliki perasaan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus kita itu penuh kasih dan tahu akan kelemahan kita, karena dalam firman-Nya berkata, aku mengetahui kelemahanmu dan aku akan bersama dengan kamu hingga akhir zaman, kata Tuhan. Amin. Dan kita membaca ayat 26, selepas 8 hari dari itu, sekali lagi Tuhan datang menampakkan diri. Pada kali ini Thomas ada di situ. Kalau kita membaca di ayat 26, kita tahu bahwa Tuhan Yesus kali ini datang khasnya untuk Thomas, dan dia katakan dalam ayat itu, Thomas, mari letakkanlah jarimu di bekas luka ini. Tuhan, jangan ragu-ragu lagi, kata Tuhan kepada Thomas. Kita membaca ayat 29, Tuhan berikan satu hikmat yang dalam. Dia katakan di sini, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Saya percaya kata-kata ini bukan penuduhan, bukan sesuatu yang menghakimi, tapi kata ini penuh dengan kasih dan penuh dengan pemulihan. Di mana ayat ini saat Tuhan mengucapkan dengan kasih, iman Thomas dipulihkan. Thomas mendapat kekuatan yang baru. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam renungan kali ini kita belajar bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak peduli dengan masalah kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak mengetahui kelemahan kita. Dia sangat peduli, tetapi dia datang dengan waktunya. Masa Tuhan itu adalah yang terbaik. Haleluya. Saya harap Anda diberkati dengan renungan pada kali ini. Kongsikan video ini kepada rekan yang lain supaya video ini juga menjadi berkat bagi mereka. Itu saja pada kali ini. Salam, kita jumpa di video yang lain.